median atau nilai tengah untuk data tidak berkelompok. Nah, untuk data tidak berkelompok di sini contohnya di sini tertulis angka 1, 4, 7, 2, 5, 3. Ada 6 data yang disajikan. Nah, dari ke-6 data itu kita belum bisa menarik kesimpulan mana mediannya, begitu, meskipun hanya 6 data. Nah, untuk mengetahui di mana mediannya, maka datanya harus diurutkan terlebih dahulu di sini. Jadi datanya harus diurutkan terlebih dahulu. Jadi di sini kita urutkan dari angka 1, 4, 7, 2, 5, 3, kita urutkan terlebih dahulu menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 7. Nah, setelah data ini diurutkan, maka kita bisa mencari mediannya. Nah, muncul lagi pertanyaan bahwa kan data yang disajikan ini genap. Ya, ada 6 data. Lalu mediannya bagaimana? Nah, teman-teman harus mengingat bahwa jika data itu disajikan dalam data genap, maka mediannya berada di antara, begitu. Nah, kebetulan di sini adalah angkanya 6 atau 6 data, maka mediannya berada pada data ketiga dan data keempat, berarti ada di tengah-tengahnya di antara 3 dan 4. Karena data yang disajikan di sini adalah data genap 1 sampai 6. Lalu jika sudah ketemu datanya berada di antara, maka kita tinggal menghitung mediannya sama dengan data ketiganya adalah 3, data keempatnya adalah 4. Jadi 3 ditambah 4 dibagi 2, hasilnya adalah 3,5. 3,5 dapatnya dari mana? 3,5 diperoleh dari penjumlahan data ketiga dan data keempat. Hasilnya adalah 3,5. Itu kalau datanya disajikan secara genap. Jadi di antara. Silahkan dicermati dulu. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan. Oke. Itu ya, itu untuk data genap. Nah, akan lebih mudah ketika di sini data yang disajikan itu datanya ganjil. Kalau datanya ganjil, ya misalnya di sini kita menyajikan ada 7 data. Nah, kalau datanya disajikan ganjil seperti ini, berarti nilai tengahnya berapa, teman-teman? Kalau ganjil? 4. Iya, karena data yang berada di tengah adalah nilai angkanya 4. Jadi tidak perlu dijumlahkan ataupun dibagi. Begitu ya, teman-teman ya, kalau ini data yang disajikan gasal. Nah, ini untuk data tidak berkelompok. Berikutnya, kita akan menghitung data berkelompok. Nah, untuk data berkelompok di sini ada rumusnya. Kita kembali lagi ke definisi di pertemuan pertama. ME sama dengan BB. BB adalah batas bawah ditambah P. P adalah panjang kelas dikali N per 2 dikurangi F besar. F besar di sini adalah frekuensi kualitatif sebelum kelas median. Jadi frekuensi kualitatif sebelum kelas median itu simbolnya F besar, dan F mat atau frekuensi kelas median. Ini adalah rumusnya. Lalu bagaimana cara mengaplikasikannya? Ini cara mengaplikasikannya seperti ini. Nah, data yang disajikan sudah dalam bentuk tabel. Teman-teman harus mencari dulu, ya, harus mencari dulu mediannya berada di kelas berapa.
Kalau tadi dengan 6 data hanya berada di antara kelas 3 dan 4, kalau sekarang 40 data, mediannya berada di antara data keberapa dan berapa? Saya bantu. Kalau 6 berada di antara 3 dan 4, kalau 40 berada di antara berapa dan berapa? 20-21, Bun. Berapa? 20-21, Bun. Iya, 20 dan 21. Begitu ya, 20 dan 21. Kenapa 20 dan 21? Karena separuhnya dari 40 adalah 20. Gitu ya, sampingnya 20 ada 21. Data ke-20 dan ke-21. Kita kunci di sini ya. Jadi langkah pertama yang harus teman-teman lihat adalah mencari mediannya itu berada di kelas berapa. Kita sudah ketemu nih berada di data ke-20 dan 21. Yuk kita cari 20 dan 21 itu berada di kelas keberapa. Kita kembali ke kelas pertama. Kelas pertama di sini frekuensinya adalah 4. Kelas kedua frekuensinya adalah 6. 4 tambah 6 berapa teman-teman? 10. 10 tambah 4? 14. 11 tambah 8? 22. 13. 20? 22. Oke, di sini ya kita beri tanda. Kenapa di kelas keempat kita beri tanda? Karena data ke-20 dan 21 berada di kelas keempat. Bagaimana tadi mencarinya? Dengan menjumlahkan frekuensinya. 4 tambah 6, 10. 10 tambah 4, 14. 14 ditambah 8, 22. Berarti data ke-20 dan 21 terletak di kelas keempat. Nah, di kelas keempat saya bold, itu yang akan menjadi patokan kita dalam mencari median. Jadi, nanti nilai mediannya, ringnya 50 sampai 58. Tidak boleh kurang dari 50, tidak boleh lebih dari 58. Itu patokan dalam mencari mediannya, begitu. Kita cek di sini, ya, kita cek. Teman-teman fokus di kelas keempat ya. Sekarang saya bantu saya untuk mengoperasikan rumusnya. Nah, fokus di kelas keempat. Berapa batas bawah untuk kelas interval keempat? 50. Yuk, buka lagi. Batas bawah. 49,5. Oh iya, betul. 49,5. Kenapa? Karena batas bawah adalah ujung bawah dikurangi ketelitian yang diinginkan, begitu ya. Ketelitian yang diinginkan dilihat dulu apakah bilangan bulat atau bilangan desimal. Kebetulan di sini yang disajikan adalah bilangan bulat, maka ketelitiannya adalah 0,5. Berikutnya, panjang kelasnya berapa? Jarak antara ujung bawah ke ujung atas. 50 sampai 58 berapa panjang kelasnya? 9. Oke. 9 ya. Kemudian N adalah banyak data. N-nya berapa teman-teman? 40. Kemudian F besar. F besar definisinya adalah frekuensi sebelum kelas median. Kelas mediannya berada di kelas keempat, berarti frekuensi sebelum kelas median. Ada kelas U, 2, 3. Berarti di sini F besarnya 4 ditambah 6 ditambah 4. Berapa? 14. Oke, kemudian F mediannya berapa? Frekuensi kelas mediannya? 8 ya. Kenapa? Karena kelas mediannya nanti berada di kelas keempat. Kelas keempat di sini hasilnya adalah 8. Nah, berikutnya ME sama dengan 49,5 ditambah 9
selesaikan dulu yang ada di dalam kurung. 40 dibagi 2 berapa teman-teman? 20 dikurangi 14, 6 dibagi 8, 20 bagi 8 0,75 ya. 0,75. Oke. Ya, Oke, berikutnya adalah 49,5 ditambah 9 kali 0,75 berapa? 6,75. 58,5. 9 kali 9 kali 0,75 dulu saya dibantu 6,75. 6,75. 6,75. Oke, 6,75. Nah, silakan dijumlahkan. 56,25. Nah, ini adalah hasilnya 56,25. Kita cross check dulu ke atas. 56,25 masuk dalam ring atau tidak? Nah, ringnya adalah 50 sampai 58. Kemudian hasil perhitungannya adalah 56,25. Berarti untuk mediannya sudah sesuai karena masuk di dalam ringnya. Begitu. Silahkan dicermati dulu teman-teman. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan? Sudah bisa dipahami? Bu Robiatul, silakan. Maaf Ibu mau tanya, tadi untuk hasil 6,75 itu dari 9 dikali 0,75 ya Bu? Iya, betul. Berarti Berapa? kita menjumlahkan yang 9 kali 0,75 dulu ya, baru nanti ditambah sama yang depan. Iya, karena kita selesaikan dulu yang ada di dalam kurung, Bu, karena itu operasionalnya berbeda. Ada perkalian, ada pengurangan, ada pembagian. Jadi yang di dalam kurung itu kita selesaikan dulu, baru nanti dikali dan dijumlahkannya yang paling terakhir. Karena kalau teman-teman menjumlahkan 49 ditambah 49 ditambah 9 dikali 40 per 2 dan sebagainya, hasilnya akan berbeda. Jadi selesaikan dulu apa yang ada di dalam kurung, baru nanti bisa teman-teman selesaikan di penjumlahannya. Begitu ya teman-teman ya, supaya hasilnya tidak selisih gitu. Kalau teman-teman mengerjakannya dari penjumlahan dulu, hasil ke belakangnya berbeda. Kenapa? Karena operasionalnya berbeda. Itu yang diminta ada penjumlahan, kemudian ada pengurangan, ada pembagian. Nah, di dalam kurung itu ada perkalian juga. Di dalam kurung itu operasionalnya ada pengurangan dan pembagian. Begitu. Jadi, memastikan bahwa di dalam kurung itu, operasional yang berbeda itu diselesaikan terlebih dahulu, baru nanti dijumlahkan yang paling terakhir. Begitu. Gitu ya, teman-teman ya. Karena itu operasionalnya berbeda, tidak boleh langsungan dikerjakan di depan. Begitu? Oke. Iya, ada yang mau ditanyakan lagi? Baik, kalau tidak ada, Bu Retno, silahkan. Ya pun ini ya, saya ingin menanyakan ya di dalam kurung tadi. Ini kan misal 40 bagi 2 kurangi 14 itu langsung misalnya kok di bawahnya lagi hanya 40 bagi 2 kan 20 kurangi 6 kurangi 14 langsung 6 per 6 bagi 8 gitu, nanti bawahnya baru 9, bawahnya lagi baru 9 kurung apa kali 0,75 bisa nggak Bun, atau harus langsung seperti harus contoh dituliskan itu? Bu, harus dituliskan ya. Kenapa harus dituliskan? Karena di situ kan ada N
6/2-nya ya. Kalau Ibu hanya menuliskan langsung 6/8 nanti tidak tahu asalnya dari mana. Begitu. Oh gitu, harus rinci ya? Ya, karena itu kan sudah rumus ya, jadi harus dituliskan rumusnya. Jadi setiap operasionalnya harus dimasukkan. Begitu ya Bu Retno ya. Ya, terima kasih Bun. Oke. Nah, baik teman-teman, jika tidak ada pertanyaan, di bawah ini sudah ada soal, silahkan dikerjakan. Waktunya 12 menit ya untuk mengerjakan. Oke. Bu Karlita resen, kenapa Bu? Ini Bu, saya mau tanya yang tadi rumus angka 9 itu dari mana ya? Angka 9 itu panjang kelas, Bu. Oh iya. Panjang kelas ya. Ya, silahkan dikerjakan teman-teman, waktunya 12 menit.
Maaf Bun, untuk yang di dalam kurung itu rumusnya kurang jelas. PR yang Mana Bu? yang di dalam kurung itu rumusnya Bun. Kurang kelihatan. Iya. N per 2 min F. Sudah teman-teman? Belum?
Bunda, mediannya 62,17 bukan? Belum Bu, nanti kita diskusikan ya, di skip dulu. Ya. Oke, baik teman-teman, sudah selesai? Sudah ya. Oke, kita diskusikan bersama-sama. Oke. Nah, baik teman-teman, ini adalah datanya dan kebetulan jumlah frekuensinya sama 40. Berarti di sini mediannya berada di data ke-20 dan ke-21. Di sini ya. Oke, baik. Mediannya berada di kelas keberapa teman-teman? Kelas ketiga. Kelas ketiga. Saya beri tanda dulu. Oke. Masuknya di kelas ketiga. Nah, kita masukkan untuk rumusnya, batas bawahnya berapa? 57,5. Panjang kelasnya berapa? 8. N-nya berapa? 40. F besarnya berapa? 16. 16. F mediannya berapa? 6. 6. ME sama dengan 57,5 ditambah 8 dikali 10 dibagi 2 min 16 berapa? 0,666 sekian ya. Kemudian silakan dikalikan 57,5 ditambah 8 dikali 0,666 sekian. 5,36. Nah, kalau teman-teman bulanannya dari awal ya, yang 4 dibagi 6, sebentar. 5,328. Iya, sebentar. Saya bicara dulu. Yes. Dari angka-angka yang ada di dalam kurung 40 dibagi 2, 20 dikurangi 16, 4 dibagi 6, itu kan hasilnya 0,666 sekian ya. Nah, itu jangan dibulatkan. Dari kalkulatornya jangan dipindah ke 0. Dari 0,666 sekian, teman-teman bisa langsung mengalihkan ke 8. Supaya apa? Hasilnya tidak berbeda. Kalau teman-teman dibulatkan, pasti hasilnya berbeda. Hasilnya adalah 5,3 sekian. Coba tadi ada yang dibulatkan, hasilnya beda kan? Nah, dibulatkan di akhir. Baru nanti setelah kok muncul 0,333 sekian, silahkan ditimbangkan dengan 57, hasilnya adalah 62,833 sekian. Nah, itu kalau mau membulatkan yang terakhir ya, saya beberapa kali berpesan itu kenapa? Supaya tidak selisih. Karena kalau di situ dibulatkan jadi 0,67 dikali 8 hasilnya 5,36. Terlalu jauh jaraknya. Begitu ya, karena ini statistik angka pasti, jadi selisih 0,1 saja jadi pertanyaan gitu ya. Jadi jangan membulatkan di awal, bulatkannya boleh tapi di akhir. Kalau tidak mau menulis semuanya, silakan dari kalkulatornya setelah selesai ketemu angkanya bisa langsung dikali begitu. Kalau dibulatkan di atas nanti hasilnya akan selisih.
angkanya benar tidak ya gitu. Gitu ya teman-teman ya, hasilnya adalah 62,833. Oke. Ada yang mau ditanyakan jawabannya sama atau tidak? Saya jawabannya 62,17 Bunda. Nah, karena Ibu terlalu banyak bulatin di atas. Tetap tidak sama ya, karena ini statistik ya Bu ya, jadi tidak boleh beda angkanya karena angka. Jadi harus sama, tidak boleh dikira-kira. Begitu. Jadi bulatinnya di akhir itu. Iya, harus di akhir Bu. Karena kalau di depan nanti akan selisih. Karena kalau dibulatkan kan berarti lebih besar ya. Bulatkannya ke atas, angkanya lebih besar. Nah, itu nanti akan berpengaruh bawah. Jadi membulatkannya nanti di akhir aja. Kalau semuanya sudah terhitung, baru boleh dibulatkan. Begitu. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ada yang ingin ditanyakan untuk median? Bisa dipahami? Bu tanya lah, itu kalau kira-kira ada aturan nggak berapa bilangan di belakang koma gitu? Di bawah sendiri 3 Bu minimal. Di hasil akhir ya. Saya bilang di hasil akhir, tidak di tengah ataupun di atas. Karena kita kan gunakan alat bantu ya, kalkulator seperti saya bilang, setelah dibagi bisa langsung dikali dengan 8 atau angka sebelumnya. Jadi kita tidak perlu membulatkan. Tapi yang ditulis boleh pakai titik-titik ya, itu boleh. Begitu. Gitu ya. Di akhir minimal 3 angka. Tapi di hasil akhir. Begitu. Gitu ya teman-teman ya. Bu Bella. Terima kasih waktunya Bunda. Sama-sama. Bu Bella silakan. Untuk menentukan 58 sampai 65 itu bagaimana Bunda? Untuk menentukan 58 sampai 65. Ya. Nah, untuk menentukan 58 sampai 65, kita melihatnya dari sini dulu Bu Vela. Kita di sini kebetulan datanya atau angka jumlah datanya ada 40. Nah, 40 itu nilai tengahnya separuhnya, berada di separuhnya, di antara separuhnya, yaitu 20 dan 21. Angka 20 dan 21 itu terletak di kelas keberapa? Kelas ke-1 isinya 3, ke kelas 2 13. Kalau kelas 1 dan kelas 2 di jumlah itu baru 16. Ya, berarti belum masuk nih angka 20. Nah, ditambah lagi dengan kelas 3, 16 ditambah 6, jatuhnya 22. Berarti angka 20 dan 21 atau data ke-20 dan 21 itu masuk di kelas 3. Makanya di sini saya blok kelas 3. Ketemunya di frekuensi 6 dengan interval 58 sampai 65. Jadi melihatnya dari sini jumlahnya dulu, data keberapa mediannya berada, begitu ya. Oh ya, terima kasih. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, masih mudah ya teman-teman ya, Bu Ido, silahkan. Nuwun sewu Bu, itu tadi yang 57,5 dari mana nggih? Mohon maaf kalau tadi masuk terlambat, saya belum paham. 57,5 dari batas bawah, Bu. Definisi batas bawah boleh dicek lagi di pertemuan pertama. Batas bawah adalah ujung bawah dikurangi ketelitian yang diinginkan, begitu. Dari materi yang pertama. Gitu ya Bu Ido ya. Juliana, silakan. Itu yang 8. P-nya itu kan 8 tahun, itu dari mana ya? Panjang kelas Bu. P. 8 itu panjang kelas, jarak antara ujung bawah ke ujung atas, berarti jarak antara 8 sampai 58 sampai 65. Gitu ya.
Makanya dulu saya bilang di pertemuan pertama, teman-teman harus paham definisinya dulu karena itu nanti akan digunakan untuk mengoperasikan rumus yang ada. Begitu. Jadi definisinya sudah ada. Begitu ya Bu Yuliana ya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Sudah cukup teman-teman? Masih ada yang mau bertanya? Sudah cukup? Oke. Nah, ini materi kita berkaitan dengan median. Seperti yang pernah saya sampaikan, saya menyampaikannya bertahap supaya teman-teman paham begitu. Silahkan dicoba, teman-teman harus berani mencoba sendiri. Tidak menggantungkan ke orang lain karena nanti ketika ujian pun sama, teman-teman harus mengerjakan sendiri begitu supaya tahu prosesnya. Baik teman-teman, hanya sampai di sini untuk materi kita hari ini. Minggu depan kita lanjutkan materi berikutnya begitu ya. Terima kasih untuk partisipasi teman-teman hari ini. Saya akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman yang belum presentasi silahkan presentasi.